Pemirsa, daun kelor punya kandungan gizi tinggi dan juga baik untuk kesehatan. Nusa Tenggara Timur ini menjadi daerah penghasil daun kelor yang dimiliki Indonesia dan juga sudah mengekspor ke berbagai negara, utamanya ke Australia. Kini di tangan seorang dokter muda, daun kelor yang menjadi bahan baku ini sekarang naik kelas. Jadi selain dikelola dalam bentuk konvensional, daun kelor juga bisa diolah menjadi teh, bahkan gelato. Sudah bersama kita Dr. Andre Hartanto yang juga adalah owner dari La Moringa. Selamat datang, Dok. Selamat siang, Mbak Puri. Terima kasih sudah mampir ke rumah kami di studio Geraha Pena nih. Ini baru landing dari Kupang? Ya, betul. Luar biasa, bener-bener langsung seger, siap ngobrol. Terima kasih waktunya. Tapi kita hari ini mau belajar banyak sebenarnya dari dokter. Tidak hanya dari manfaat daun kelornya sendiri, bahwa dengan teknologi kita bisa mengkonsumsi dengan berubah bentuk seperti yang kita lihat di depan kita nih saat ini. Tapi juga saya yakin pemirsa dari JPM TV ini ada profilnya pengusaha UMKM. Mau belajar sama dokter yang juga adalah pengusaha. Tapi sekarang saya tanya, lebih suka disebut dokter yang juga pengusaha atau pengusaha yang dokter? itu dilematis ya, Mbak Puri ya. Sebenarnya memang sebelum saya menjadi dokter pun sebenarnya saya juga sudah punya panggilan untuk mengalami proses dalam kehidupan saya menjadi seorang entrepreneur. Jadi sebenarnya tetap saya adalah primary jobnya adalah dokter juga. Dokter. Jadi masih berpraktek hingga sekarang? Masih berpraktek. Sebagai obgyn? Sebagai dokter kandungan. Dokter kandungan, ini dia. Tapi saya mau throwback dulu ke esensinya tentang daun kelor nih. Jadi sebagai praktisi medis gitu ya, apa hasil penelitian terkini nih Dok soal manfaat daun kelor untuk kesehatan? Silakan. Ya, sebagai salah satunya adalah daun kelor itu sangat terbukti ya, sudah terbukti secara medis untuk bagi ibu-ibu hamil, baik dalam prakonsepsi, saat kehamilan maupun pada saat menyusui, itu sangat bagus sekali. Nah, jadi saya sebagai dokter kandungan pun sangat merekomendasikan untuk pasien-pasien itu mengkonsumsi daun kelor. Karena dia punya vitamin yang sangat kompleks untuk peningkatan daripada laktasi, kemudian mencegah stunting pada anak-anaknya, itu sangat bagus. Ya, saya ingat waktu awal-awal menyusui itu pengen sekali jangan sampai pakai tambahan gitu ya. Benar. Pengen eksklusif ASI, daun kelornya daun digas kelornya, gitu. Benar, sebagai ASI booster. Itu berarti benar gitu ya. Tapi seringkali karena kita selalu mengaitkan daun kelor ini dengan ibu-ibu gitu ya. Apakah tidak ada manfaat lain untuk yang laki-laki? Dari segi kesehatan, apa aja yang bisa digali? Baik, kalau bicara tentang manfaat ya Mbak Puri, jadi bahwa daun kelor atau yang dikenal sebagai Moringa oleifera ini mempunyai kandungan antioksidan, ya, flavonoid, kemudian polifenol yang sangat tinggi sehingga mencegah penyakit-penyakit seperti kayak kanker, diabetes, dan dia meregenerasi sel-sel yang rusak. Nah, ini secara umum, secara general. Secara umum. Memang kalau kita bicara penyakit kronis kayak kanker itu mungkin banyak faktor gitu. Betul. Tapi kenapa dia dipercaya bisa mencegah? Apakah karena mencegah pengembangan selnya itu? Jadi dia itu bersifat mencegah pertumbuhan daripada sel kanker sendiri. Nah, jadi kemudian banyak meregenerasi sel, antioksidan, itu banyak banget ya. Jadi bukan hanya diduga atau dianggap, tapi sudah terbukti secara medis. Wah. Saya senang sekali kalau emang udah langsung dikonfirmasi sama dokternya langsung gitu ya. Nah, kalau seberapa signifikan konsumsi nih supaya kita bisa mencegah kanker, akan sesering apa sih kita mengkonsumsi atau mungkin ada dosis tertentu kalau dalam dosis? Ya, kalau memang untuk pengobatan utama masih belum ya. Jadi memang kita secara suplementasi, kemudian dosisnya secara umum itu biasanya kita mulailah konsumsi kayak kebutuhan sehari-hari, kemudian 2 kali sehari, misalnya kita minum teh kelor, nah dibanding dengan teh yang mungkin tinggi gula. Nah, itu kan tidak sehat ya. Nah, jadi kayak teh kelor yang tanpa gula, itu kita konsumsi polifenol yang lebih tinggi. Polifenol itu kata kuncinya, polifenol ada di dalam daun kelor. Satu pack ini. Nah, kalau penyakit lain yang mungkin orang nggak terlalu jadi abai gitu ya. Padahal kalau minum atau mengkonsumsi daun kelor bisa ditekan penyakitnya. Itu apa lagi? Selain kanker tadi ya, terus
Jadi salah satunya adalah anti diabetes, kemudian juga mencegah stres, kalau misalkan insomnia, susah tidur. Nah, dia punya kandungan yang sangat kompleks ya, Puri. Jadi para pemirsa pun juga bisa googling ya, bahwa di situ Moringa benefit for anti-inflammation, untuk anti-inflamasi, anti peradangan, kemudian anti stres, itu sangat banyak. Wah. Sangat banyak. Ya. Dan negara lain pun juga sudah memakainya sebagai salah satu terapi medis. Tadi tuh saya sempat sebelum kita mulai ya, Yes. di dalam studio kita berbincang nih sama dokter, terus dokter bilang, saya tuh percaya macanya orang Indonesia tuh ini. Kenapa nih dok? Benar. Kenapa dok? Nanti harus dicoba nih Mbak Puri ya. Jadi memang macanya setelah kami riset selama 3 tahun La Moringa Indonesia ini berdiri, bahwa kami itu menyadari ternyata macanya Indonesia ini adalah kelor itu sendiri atau moringa. So we have to be proud to be Indonesian. Ih, bener banget. Jadi kalau kemarin-kemarin latte matcha misalnya, Nah, kita harus sekarang ada latte kelor. Betul sekali. Nanti kita ngobrol lagi soal konsumsinya, tapi saya mau balik lagi ke permasalahan gitu yang bisa dibawa atau dijawab sama daun kelor gitu. Tadi dokter bicara stunting. Iya. Kenapa sih ini kayaknya bisa jadi jurus ampuh ya mengatasi stunting? Soalnya pemerintah ini kan lagi gencar, pengen nurunin kalau tidak salah tolong dikoreksi jadi 14% nih Yes, betul. tahun ini gitu. Kenapa? Apa ajaibnya daun kelor? Ya, kalau bicara stunting Mbak Puri, ya memang di NTT pun sebenarnya kami kan dari NTT ya. Jadi La Moringa ini lahir dari NTT. Kepedulian kami saya sebagai dokter kandungan pun melihat angka stunting di NTT ini tertinggi di Indonesia. Dan berdasarkan survei Gizi Indonesia itu hampir 30%. Sedangkan berdasarkan dari data IPPGBM itu sekitar 15,7%. Dan ada beberapa kabupaten yang memang angka stuntingnya lebih dari 20%. Ini tertinggi, Mbak Puri. Nah, kami terpanggil, saya bersama dengan istri dan keluarga, bagaimana sih memanfaatkan daun kelor yang kelornya kualitasnya itu terbaik di dunia. Itu salah satunya adalah di NTT. Nah, ini kami pakai untuk menjadi bahan pangan, pemanfaatan bahan pangan lokal untuk anak-anak stunting. Memang perlu diketahui di sini bahwa kelor bukan semata-mata terapi utama untuk pencegahan atau penanganan stunting, karena stunting itu masalahnya kompleks, Puri. Jadi mulai dari sanitasi air bersih, kemudian usia muda, pernikahan muda, kemudian dan juga ada cacingan, ya, defisiensi zat besi. Nah, defisiensi zat besi ini penanganannya adalah salah satu dengan kelor itu sendiri. Jadi kelor ini dipakai untuk salah satu penanganan daripada stunting. Jadi bukan utama. Bukan utama, Ya, tapi seenggaknya bisa menjadi alternatif lah. Ya, memang perlunya adalah protein hewani, ya, itu menjadi penting. Tetapi ketika kelor ini berpadu dengan protein hewani di tempat daerah tersebut, pemanfaatan bahan pangan lokal itu menjadi baik buat anak itu sendiri. Dan itu terbukti secara jurnal kedokteran medis bahwa memang banyak sekali penelitian kelor ini untuk stunting. Nah, itu. Jadi kita sekarang sudah paham betapa ajaibnya daun kelor yang ternyata ini banyak dihasilkan dari Kupang NTT ya? Di NTT secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Jadi banggalah jadi orang NTT nih ya, bahan kelor Indonesia nih nggak main-main lah kualitasnya. Tapi yang saya ingin kulik lagi nih dok, sebenarnya saya kan taunya daun kelor itu dikonsumsi tradisional ya. Kalau tidak jadi lalap. Lalap, kemudian sayur bening sayur biasanya. bening gitu, atau rebusan, airnya diminum, ininya sisanya jadi lalap gitu. Tapi sekarang bisa berubah jadi kemasan modern. Boleh aja kami, kenapa sih dokter nih mau ngulik dan berpartner dengan siapa sampai akhirnya bisa menghasilkan kemasan modern seperti ini? Sambil boleh diceritakan nggak apa-apa dok? Ini kita lihat apa aja. Jadi memang tahun 2019 kami memulai La Moringa ini dari garasi rumah kami. Jadi di garasi dokter sendiri? Dari garasi rumah saya. Jadi memang itu awalnya adalah seperti kayak oleh-oleh khas NTT. Nah, ketika tahun 2020 pandemi COVID datang, ya, kami akhirnya terpaksa harus tutup di outlet kami di bandara. Waktu itu jualnya apa saat itu? Kayak lapis kelor aja. Jadi olahan hanya kuliner? Olahan kayak oleh-oleh, kue aja. Jadi belum ada teh, belum ada gelato, belum ada nasi kelor yang lain-lain. Nah, ketika tahun 2020 itu kami akhirnya mendiverse produk kami. Jadi justru kami bersyukur ketika pandemi ini kami lahir. Jadi from crisis there is opportunity. Opportunity, bener banget. Jadi selalu di dalam setiap masalah, di dalam setiap krisis itu pasti ada solusinya. Dan ternyata
produk kami diterima oleh pasar. Jadi ada nasi kelor, gelato kelor, teh kelor. Nah, ini memang kami juga menyadari ya sebenarnya Mbak Puri bahwa hilirisasi industri atau hilirisasi industri dengan pemanfaatan bahan pangan lokal seperti dengan kelor ini menjadi salah satu solusi untuk percepatan pertumbuhan ekonomi di NTT. Karena salah satu juga stunting itu adalah angka kemiskinan yang tinggi di NTT. So that's why kami ingin bagaimana memanfaatkan pemanfaatan bahan pangan lokal ini menjadi baik. Membuka lapangan pekerjaan, peningkatan daripada nilai ekonomis kelor ini. Nah, sehingga ada produk-produk yang mungkin seperti ini. Nah, ini kita bahkan sudah BPOM dan juga sudah sertifikasi MUI. Wow, udah pasti halal nih ya, iya. kan kalau sertifikasi kan. Nah, ini dikonsumsi, saya sambil lihat kemasannya ya. Saya pikir tadi ketika kita bicara teh akan teh celup, tapi ini sebenarnya konsepnya drip tea, seperti kopi gitu ya. Jadi silakan Dok, ini sampai akhirnya kulik bisa bentuk seperti ini, perjuangannya kayak apa? Dan tadi kalau bicara lapangan pekerjaan, sudah ada berapa tim Kita total membantu? sampai saat ini dengan 3 outlet kita ada di Kupang, Labuan Bajo, dan juga di Jakarta, di Kemang, di Jalan Bangkaraya, itu total karyawan kami hampir 200 orang. Dan itu mostly tuh ya? lokal. Kupang Jadi ya? orang-orang NTT yang memang kita latih sendiri sampai dia siap dipakai di lapangan pekerjaan, di marketnya. Sampai bisa bikin beginilah ya. Betul. Luar biasa, 200 orang nih, ini kerja kerasnya 200 orang bikin variasi ya dari yang Betul. tadinya saya cuma tahu daun kelor direbus aja. Iya. Oke, nah apa yang unik dari konsep drip tea ini, Dokter? Iya. Silakan. Jadi selama ini kan kelor ini hanya pemanfaatannya cuma seperti kayak bikin sayur bening dan juga apa. Nah, anak-anak saya survei di ibu-ibu di puskesmas, ya mereka juga nggak suka daun kelor, anak-anak nggak suka daun kelor. Nah, itulah yang saya tertantang dengan istri dan juga keluarga, bagaimana sih bikin supaya daun kelor ini bisa dikonsumsi di semua usia. Dan orang seneng ya, iya Dan betul. orang Kadang seneng. nggak semua suka rasanya, Benar. rasa yang secara alaminya Benar, gitu Mbak. ya. Dan mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi. Kalau misalkan kita konsumsi begini kan kita lebih naik kelas ya. Iya. Nah, itu jadi ada added value yang kita tambahkan di dalam situ. Oke. Ini berarti konsepnya adalah kalau saya beli, saya buka, tinggal diseduhkan dengan air panas saja sudah Betul. siap minum ya. Betul. Wah, oke, nanti kita coba deh Dok. Jadi di dalam semua satu teh itu, satu bag itu ada daun kelor, bunga kelor, batang kelor, biji kelor semuanya. Dan itu nggak ada gula sama sekali. Ya. Nah, lalu turunan apa lagi nih yang bersama dengan teman-teman yang tadi 200 tim ini dengan bantuan teknologi? Tadi sempat disebut gelato. Gelato kelor. Itu berarti ditambah susu. Sebenarnya dalam saya bilangnya adonan es krim, maaf banget ya Dok, ini bukan kokinya It's okay. nih. Tapi kok dari daun kelor bisa jadi es krim, kayak gimana sih transformasinya? Nah, jadi memang kelor ini unik ya Mbak Puri ya. Jadi kelor ini kita bisa powder, serbuk, kemudian juga ada yang daun kelor segar, ada yang biji kelornya, bahkan sampai minyak kelornya kita bisa bikin produk estetik juga. Produk estetik itu artinya untuk Seperti body kecantikan. lotion, Oh, betul. body lotion. Nah, Iya, body iya. lotion, shower gel, semuanya. Jadi ternyata kelor ini memang adalah karunia anugerah buat Indonesia, terutama especially for NTT sendiri. Nah, inilah yang kami ingin explore di sini, bagaimana ini bisa menjadi berkat buat daerah NTT dan juga Indonesia secara umum. Wah, sangat membanggakan dan mudah-mudahan ini kan berarti tadi cabangnya tidak hanya di Kupang, Labuan Bajo, untuk yang mungkin menyaksikan tinggalnya di Jakarta kebetulan, Iya. ada Di Kemang, Jalan Bangkaraya. wih, langsung main ke sana. Berarti siap-siap gitu ya. Tapi habis ini saya mau tanya lagi sih Dok. Transformasi dari seorang yang berprofesi sebagai dokter menjadi pengusaha. Nanti dijawabnya setelah jeda. Kami segera kembali. Terima kasih.